perkuliahan segera kita mulai beberapa saat lagi sambil menunggu yang lain segera bergabung. Kita mulai ya untuk perkuliahan hari ini. Jangan lupa absen dan materi bisa kalian akses absen di Siakat masing-masing. Kemudian untuk materi bisa akses di Classroom ya. Oke, kalian tentunya masih ingat ya, masih ada project mengenai pembuatan database server. Itu jangan sampai lupa, dilanjut sampai seperti yang sudah saya terangkan sebelumnya ya. Jadi ada isinya dari database tersebut, record dari datanya itu nanti saya harap sudah diisi dan sudah ada fitur-fitur yang sudah saya jelaskan ya. Seperti kemarin kita sudah kemarin apa ya, pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas mengenai view ya. Nah, cara menampilkan view itu sudah saya jelaskan. Kemudian relasi juga sudah saya
jelaskan. Jadi nanti database yang kalian kumpulkan pada saat UAS itu untuk progres output dari perkuliahan database server itu, yang saya harapkan semuanya ada yang sesuai yang saya jelaskan. Seperti itu ya, paham ya? Fokus dengan progres tersebut ya, tapi tetap saya berikan materi untuk penunjang ataupun untuk penambah fitur ya. Kemarin sudah kita bahas mengenai view, kemudian ya, dan lain sebagainya. Hari ini kita akan bahas mengenai join tabel. Tentunya kalian paham ya, join itu apa? Join itu mungkin bisa penggabungan kalau bahasa, ataupun kita lihat secara langsung saja pengertian dari join tabel. Secara singkat, join merupakan sarana untuk menggabungkan. Jadi menggabungkan kolom dari satu tabel atau lebih banyak tabel. Nah, join diperlukan karena perancangan tabel pada sistem transaksional kebanyakan dinormalisasi. Nah, salah satu alasannya untuk menghindari redundansi ya. Nah, seperti itu ya. Takutnya nanti ada data-data yang double ataupun bagaimana. Kalau mungkin sudah dinormalisasi, nanti akan ketahuan yang sudah data yang ataupun misalkan untuk tabel yang ada tidak bisa dibuat kembali. Seperti itu ya intinya. Nanti untuk progres skripsi ataupun TA itu kalian pasti ada ya, untuk mengenai normalisasi pada saat kalian membuat web misalnya. Itu pasti ada normalisasinya, tidak hanya web saja ya, dari perancangan ataupun untuk sistem itu pasti ada normalisasinya. Kemudian setelah kita tahu join itu apa, kita perlu tahu join tabel ya, yaitu penggabungan tabel-tabel menggunakan query yang dilakukan melalui kolom key tertentu yang memiliki nilai terkait untuk mendapatkan satu set data dengan informasi lengkap, yang artinya kolom data didapatkan dari kolom-kolom hasil join antar tabel tersebut. Jadi pada saat kita menggunakan query untuk melakukan penggabungan kolom ataupun penggabungan kolom di data tersebut antar tabel ya, nanti kolom hasilnya join antar tabel tersebut itu mendapatkan satu set data dengan informasi yang lengkap. Seperti itu ya, bisa dipahami kembali nanti. Nah, bisa kita lihat bahwa di atas ini ya, di sini merupakan sebuah relasi dari tabel members dan movies misalnya. Nah, fill kolom movie ID, kita lihat movie ID di sini pada tabel members. Pada tabel members dulu dilihat di sini, saling berhubungan dengan fill kolom movie ID pada tabel movies. Jadi di sini ada seperti yang sudah saya jelaskan kemarin, ada relasi ya. Nah, ini bisa digabungkan dengan menggunakan join ya. Ini contohnya. Nah, jenis-jenis join ini, cara kerja join ialah dengan mencari kecocokan kolom tertentu yang sama ya pada sebuah tabel dengan kolom tertentu pada tabel lain, seperti tadi. Kemudian menampilkan hasilnya sebagai satu set data gabungan. Secara garis besar terdapat 3 macam join, yaitu inner join, left join, dan right join. Jadi di sini ada di centernya ya, ada di kiri, kemudian ada di kanan. Ini jenis-jenis dari join. Kita lihat untuk inner join dulu. Digunakan untuk mengembalikan baris dari kedua tabel yang memenuhi kondisi yang diberikan. Digunakan untuk menampilkan data dari 2 atau lebih tabel dengan menggunakan operator perbandingan pada kolom yang terdapat di tabel-tabel tersebut. Baris yang sesuai dengan kondisi join akan ditampilkan, sedangkan yang tidak sesuai akan dieliminasi. Jadi hanya ada yang sama ya, misalkan tabel 1 dengan tabel 2 yang sesuai berarti nanti bisa ditampilkan, tapi yang hanya misalkan di tabel 1 ada tapi tabel 2 tidak ada, itu tidak akan ditampilkan, nanti dieliminasi seperti itu. Nah, di sini ada ini kalian tentu ingat ya, ini mungkin zaman SMA ada ya, seperti ini inner join. Misalkan Anda ingin mendapatkan daftar anggota yang telah menyewa film bersama dengan judul film yang disewa oleh mereka. Nah, Anda bisa menggunakan inner join untuk itu, yang mengembalikan baris dari kedua tabel yang sesuai dengan kondisi yang ada. Jadi ada judul 1, judul di sini 2, judul 3. Nah, si penyewa A dan B itu ada kesamaan, ternyata sama-sama menyewa film B. 2 ya, maaf ya. 2 di sini tadi ya.
Jadi kita bisa menggabungkan seperti ini menggunakan inner join. Jadi ada di tengah seperti ini ya, bukan di left ataupun right. Nah, tadi ada left join ataupun right join juga ya. Seperti itu, paham ya? Nah, ini untuk query-nya, penulisannya seperti ini. Nanti kalau ini tidak harus seperti ini ya, karena menyesuaikan tabel yang kalian buat. Sesuaikan ya. Oke, tapi untuk strukturnya seperti ini. Nah, ini from member, dari tabel member berarti ya, di kolom move ID dan sama dengan move ID yang ada di tadi yang satu member itu ya. Nah, itu sesuaikan dengan nama tabel kalian kalau mau mencoba untuk join, inner join. Nah, hasil dari script SQL tadi pada PHP-MyAdmin menjadi seperti ini. Ini satu Bani, satu The Boss Baby, misalkan Sahlan, Kimi. Nah, ini Sunario. Nah, ini sesuai ya. Nah, untuk tampilannya seperti ini kalau di CMD-nya ya. Sama ya, untuk di PHP-MyAdmin sama CMD itu hasilnya sama. Cuma ini seperti output dari pada saat mau print ya, biasanya berbentuk seperti ini. Kalau di sini kan berbentuk mentahnya dari PHP-MyAdmin-nya ya, di servernya. Nah, seperti ini ya. Oke, kita ke left join. Nah, definisi dan kegunaan left join adalah sebagai berikut. Left join termasuk outer join yang digunakan untuk mengembalikan semua record yang cocok dari kedua tabel. Nah, ini bisa mendeteksi record yang tidak cocok di tabel join dan mengembalikan nilai 0 untuk catatan tabel join jika tidak ada yang cocok. Menghasilkan semua baris yang terdapat pada tabel yang disebutkan di sebelah kiri. Keyword left outer join yang akan digabungkan dengan arus yang sesuai pada tabel garis bawah yang disebutkan di sebelah kanan keyword left outer join. Jika baris di sebelah kiri tidak memiliki pasangan pada sebelah kanan, maka nilai yang akan tampil adalah 0 di sebelah kanan nolnya. Nah, ini sintaknya seperti ini ya. Nah, ini kalau di database untuk nonton di bioskop ya ini ya. Jadi nanti disesuaikan saja. Script 2-nya seperti ini, boleh menggunakan left outer join, movies beyond movie ID seperti ini. Melaksanakan script 1 dan 2. Di atas pada PHP-MyAdmin dan CMD-nya dapat dilihat bahwa dalam hasil yang dikembalikan yang tercantum di bawah ini untuk film yang tidak disewa, movie ID dan title memiliki nilai 0. Itu berarti tidak ada member ID atau yang member Niko yang berelasi. Ini kalau tidak ada yang berelasi berarti bersifat 0 ya tadi ya. Nah, ini karena tidak ada yang berelasi berarti 0 sifatnya. Nah, ini ada tulisan 0. 0 dikembalikan untuk baris yang tidak cocok di kanan. Jadi antara baris kiri sama kanan tidak ada yang cocok berarti bernilai 0 ya. Ini tampilan CMD hasilnya. Kemudian right join, definisi untuk right join adalah right join termasuk outer join yang digunakan untuk menggabungkan semua record yang cocok dari kedua tabel. Ini bisa mendeteksi cocok tabel dan mengembalikan nilai 0 untuk tabel join. Ini kemungkinan ada kaitannya dengan left tadi ya, bisa saja seperti kebalikannya, menghasilkan semua baris yang terdapat pada tabel disebutkan sebelah kanan keyword right outer join yang akan digabungkan dengan arus yang sesuai pada tabel yang disebutkan di sebelah kiri keyword right outer join. Jika baris di sebelah kanan tidak memiliki pasangan pada sebelah kiri, maka nilai yang akan tampil sama ya. Cuma dia mendeteksi bagian kanan. Kalau kanannya tidak ada pasangannya sebelah kiri, berarti nanti sifatnya bukan sifatnya, nilainya itu 0 ya. Seperti ini. Asumsikan sekarang Anda ingin mendapatkan judul semua film bersama dengan nama member yang telah menyewanya. Jelas bahwa beberapa film tidak disewa oleh siapapun. Kita bisa menggunakan right join untuk tujuan itu. Misalkan ada film yang tidak disewa dari member manapun, itu posisi di right di sini tadi 1, 2, 3 yang saya ibaratkan ya, itu nanti akan seperti ini untuk right joinnya. Contohnya scriptnya seperti ini untuk sintaknya ya. Saya ulangi, ini menyesuaikan dari tabel kalau kalian mau mencoba ya.
Ini sesuaikan dengan tabelnya. Nah, seperti ini. Kalau tidak ada berarti nulnya ada di sebelah kiri. Kenapa? Karena dia mendeteksi bagian right-nya. Nah, ini nul dikembalikan untuk baris yang tidak cocok di sebelah kirinya. Di sini ya. ID-nya sama name-nya tidak ada. Kenapa? Karena di One Piece film Gold ini tidak ada yang menonton dari keempat member ini. Jadi nanti nilainya 0, tidak ada ataupun nihil. Seperti itu ya. Kemudian ada full join. Penggunaan full join adalah untuk menampilkan kedua tabel dengan record yang bersesuaian saja. Nah, field yang berrelasi ditampilkan sekali di awal tabel atau paling kiri. Full join seperti ini. Select from member full join moving using movie ID. Sintaknya ya. Jadi seperti ini untuk satu member, satu Penny the Baby Boss. Salah, dan ini untuk full join seperti ini ya. Oke, di sini bisa kita lihat untuk persewaan dari film-film yang ada ya. Ini karena yang saya gunakan adalah untuk data untuk penyewa ya, penyewa untuk film tadi ya. Nah, kesimpulannya tabel join adalah penggabungan tabel-tabel menggunakan query yang dilakukan melalui kolom key tertentu, karena harus ada key-nya ya, yang memiliki nilai terkait karena ada relasinya. Untuk mendapatkan satu set data dengan informasi lengkap, yang artinya kolom data didapatkan dari kolom hasil join antar tabel tersebut. Jadi ada dua tabel, nanti ada hasil data yang dihasilkan ya, dengan ada relasi dan kemudian keluar joinnya, nilai join. Menginginkan kita menggabungkan data dari lebih dari satu tabel ke dalam kumpulan hasil tunggal. Jenis join utama termasuk inner, left, right, dan full join. Nah, left join menghasilkan baris sebelah kiri tidak memiliki pasangan pada tabel sebelah kanan, maka nilainya akan 0. Begitu juga bersebaliknya untuk right ya. Untuk sebelah kanan tidak ada, berarti nanti nilainya 0. Nah, untuk full join menghasilkan kedua tabel dengan record yang bersesuaian saja. Field yang berrelasi ditampilkan sekali di awal tabel atau paling kiri. Nah, ditampilkan pada sebelah kiri saja ya. Nah, selain klausa on juga ada where using, tetapi yang lebih sering digunakan dalam operasi joins adalah on. Klausa join mengharuskan kolom yang cocok diberi nama yang sama. Nah, itu adalah kesimpulan dari pembahasan kali ini ya, untuk mata kuliah database servers, khususnya pembahasan mengenai join table dalam database server atau PHP MyAdmin. Oke, seperti itu ya untuk hari ini. Saya rasa cukup untuk yang saya jelaskan, bisa dipelajari kembali dan nanti bisa dikembangkan sendiri apa yang kurang, apa yang belum lengkap dari yang saya jelaskan. Kalian bisa, tugas kalian adalah untuk mengembangkan materi-materi yang dari saya. Jadi biar wawasan kalian bertambah ya. Saya kan hanya menyampaikan poin-poinnya saja ya. Namanya juga untuk penyampaian itu tidak, kalau untuk secara detail mungkin satu hari tidak cukup sampai ke dalam-dalamnya ya. Nah, untuk itu kalian silahkan dikembangkan sendiri sebagai tugas mandiri, tidak perlu dikumpulkan, tidak apa-apa. Yang terpenting nanti yang belum ada tapi saya buat untuk soal di UAS, berarti itu yang saya maksud. Jadi tidak, walaupun di sini yang saya jelaskan tidak ada, tapi saya minta untuk pengembangan. Jadi mungkin kalian menemukan hal yang belum saya jelaskan, itu nanti bisa saya buat untuk tes ujian UAS. Seperti itu ya intinya ya. Jangan lupa untuk materi bisa diakses di Classroom, dipelajari kembali, dikembangkan seperti itu. Kalau ada yang mungkin dipertanyakan silahkan ya. Yang terpenting kalian pahami dulu, kalian kembangkan, kalian simpulkan, seperti itu ya. Oke, terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah hadir dalam perkuliahan hari ini. Semoga pertemuan yang singkat ini bisa mendapat menjadi wawasan tambahan untuk kita semua ya. Syukur-syukur nanti ditambahkan untuk pengembangan sendiri, jadi akan lebih paham, lebih mendalam mengenai join tabel ya yang ada di database mata kuliah database server. Terima kasih, saya Ari.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat belajar, selamat beraktivitas. Terima kasih.